Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang penuh dengan keberkahan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada diri kita, dan memberikan kekuatan mengamalkan agama secara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah, kali ini saya akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dalam kitab dikatakan wa sholatul idaini, sholat dua hari raya, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Karena apa? Karena dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib ain, wajib per orang. Kemudian menurut Imam Ahmad itu hukumnya wajib alal kifayah. Kalau wajib ain berarti wajib kita, jadi wajib secara individual wajib. Misalnya 10 orang, ada 10 orang, nah dari per orangnya itu hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Ahmad wajib alal kifayah. Ketika ada 10 orang, akan tetapi ada satu orang yang mengamalkan, maka cukup hanya satu orang itu saja. Akan tetapi madhabuna, yaitu madhab yang diikuti oleh kita adalah madhab Syafi'i, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Wa tusra'u jama'atan, jadi disyariatkan secara berjamaah, dan itu yang lebih afdal daripada infirad, daripada sendiri ya. Kemudian disunahkan juga atau disyariatkan juga limun faridin, bagi orang yang sendiri, maksudnya tidak berjamaah. Bagaimana itu tata caranya? Ya udah, sholat saja tanpa ada khutbah. Kemudian disyariatkan juga bagi orang yang musafir, orang yang sedang melaksanakan perjalanan, itu disyariatkan juga, disunnahkan juga, disunnah muakkadkan juga kepada orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Kemudian hurin, orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang terlepas dari sifat perbudakan. Ya, seperti kita semua ini adalah orang-orang yang merdeka. Dalam arti tidak ada sifat perbudakan di situ. Kalau budak, muqabil daripada hur yaitu abid, budak, hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah hamba atau seseorang yang masih di dalam genggaman tuan, atau seorang raja atau tuan lah, gitu, bos. Dan dia itu bisa diperjualbelikan, itulah hamba sahaya. Jadi dirinya itu adalah harta. Ketika dia dimerdekakan, maka terlepaslah dia dari sifat perbudakan. Dalam arti tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian dan khunsa, kepada khunsa juga disyariatkan. Kepada khunsa kepada khunsa muskil disyariatkan. Apa itu khunsa muskil? Khunsa muskil itu adalah seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kelamin dua. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan juga di sana. Kemudian wamro'ah, perempuan. Akan tetapi la yutlabul hudur ma'al jamaah min imratin jamilah. Jadi intinya perempuan yang disyaratkan hadir itu bukan perempuan yang cantik, bukan perempuan yang mempunyai kecantikan yang Masya Allah, yang suka bersolek dan lain sebagainya.
ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu cantik atau apa, yang tidak memiliki hay'ah, ya, yang tidak ada banyak tingkah. Atau ada orang yang tidak cantik tapi data hay'ah, atau apa namanya, banyak gaya gitu loh, itu nggak boleh lah, nggak usah, nggak disyariatkan. Berarti kepada perempuan yang cantik atau perempuan yang tidak cantik tapi dia genit atau banyak tingkah, ya gak usah lah. Ya, mendingan ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah umur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, ya monggo. Silakan ikut nih. Amal ajuz fatahdurul id fi thiyabi baitiha, adapun orang tua atau nenek-nenek itu ya boleh menghadiri sholat Idul Fitri fi thiyabi baitiha, jangan memakai pakaian yang apa namanya, pakaian yang tidak dipakai di rumah. Jadi ya pakaian yang dipakai rumah sehari-hari dipakai di rumah. Bila taibin, jadi tanpa memakai wangi-wangian. Nah, kapan waktu sholat Iden, ya, Idul Fitri, kita khususkan kepada Idul Fitri. Kenapa saya khususkan? Karena nanti atau sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Ya. Wa waktu sholatul Idain ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Jadi waktunya itu, waktunya Masya Allah, Alhamdulillah lama. Lumayan gitu loh, lumayan, ada setengah harian lah. Jadi antara terbitnya matahari, di antara terbit atau munculnya matahari dan terbenam atau tergelincirnya matahari, bisa kita kategorikan jam berapa ya. Tulis samsi itu bisa jadi setengah tujuhan sampai setengah 11 itu waktunya. Berarti kalau kita misalnya tidak melaksanakan pada waktu pagi, maka kita laksanakan misalnya jam 10 atau jam berapa. Karena limun faridin atau untuk sendiri juga bisa. Salatnya saja akan tidak pakai khutbah. Berapa rakaatkah salat Idul Fitri? Ya seperti biasa, udah maklum. Wahya salatul Id rakaatan, 2 rakaat, yahrumu bihima biniyati Idul Fitri. Takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram dengan 2 rakaat itu takbiratul ihram dengan niat apa? Idul Fitri. Kalau itu salatnya Idul Fitri, niat Idul Fitri. Atau niat Idul Adha kalau salatnya itu Idul Adha. Wayati bidu'al iftitah, dan datangkan doa iftitah seperti biasa. Ya, mendatangkan doa iftitah. Wa yukabiru fi rakaatil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Kemudian takbir pada rakaat yang pertama. Berapa kali takbirnya? Kadang suka lupa ya. Kadang suka lupa. Berapa kali? Rakaat yang pertama 7 kali takbir ya. 7 kali takbir. Kecuali takbiratul ihram itu tidak dihitung. Ya. Ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram itu tidak termasuk dari yang 7 tadi. Summa yata'awwadu wa yaqra'ul Fatihah, kemudian baca ta'awud, kemudian baca bismillah, summa yaqra'u ba'daha suratul Qaf jahran. Kemudian membaca surat Qaf, setelah Fatihah membaca surat Qaf jahran, secara jahar. Dikeraskan suaranya. Ya, untuk orang yang hafal surat Qaf monggo ya diamalkan. Atau tidak hafal mungkin ya udah surat-surat yang lainnya gitulah. Kemudian wa yukabbiru fi raqatis saniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Takbir pada rakaat yang kedua itu adalah 5 kali takbir. Kecuali takbiratul qiyam. Jadi ketika kita qiyam untuk rakaat yang kedua kan takbir. Nah itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Jadi dihitungnya itu setelah takbir qiyam, baru dihitung 5 kali. Summa yata'awadu, seperti biasa baca ta'awud, kemudian membaca Fatihah,
kemudian membaca surat Iqtarabat. Ya, Iqtarabat jahron, secara apa? Secara jahar. Wa yakhtubuna ban ba'dahuma ay rakaatain khutbataini. Kemudian khutbah, ya, sunnah khutbah setelah dua rakaat tadi. Setelah dua rakaat tadi seperti biasa khutbah. Yukabiru ibtida'il ula tis'an. Jadi ketika khutbah takbir. Dia itu takbir. Ibtida'il ula pada khutbah yang pertama takbir berapa kali? Tis'an, 9 kali secara berkesinambungan. Wa yukabiru ibtida'il saniyah sab'an. Kemudian khutbah yang kedua takbir berapa kali? Saniyah sab'an, 7 kali, wilaan secara terus menerus. Walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa tsalin kana hasanan. Apabila mentafsil di antara khutbah, jikalau kita memisah di antara dua khutbah dengan apa? Tahmid, kemudian tahlil, kemudian sana memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hasan, baik, boleh-boleh saja. Jadi antara khutbah pertama kemudian khutbah kedua yang di tengah-tengahnya itu bisa diselai-selai dengan apa? Dengan tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, sana, alhamdulillah. Nah, itu adalah perkara yang bagus. Ikhwani fillah, inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya monggo bisa diperbaiki lagi, boleh diingatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah saya jelaskan tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.